Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aini SPDI, mahasiswa PPG PAI LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2022 akan menayangkan video praktik mengajar untuk memenuhi tugas 10 lokakarya PPG PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Wah, hari ini semangat semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Nah, siapa yang memimpin doa? Hari ini yang datang lebih awal yaitu Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf dipimpin. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, dengan kita membaca doa sebelum belajar, nah nantinya ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Ibu Guru insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Masih semangat? Masih. Ya, pinter. Anak-anak hebat, anak-anak yang solih dan soleha. Ya. Nah, Bu Nurul akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini, adakah teman-teman kalian yang tidak masuk? Nah, alhamdulillah untuk hari ini masuk semuanya ya. Nah, anak-anak, kita akan menghafal terlebih dahulu surat pendek ya, yaitu Quran surah Al-Maun. Bersama-sama diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, nah Bu Nurul ingin kalian menjawab. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar Ka'bah. Kemudian aktivitas apa yang kalian lihat di depan pada layar? Aktivitas apa? Mengerjakan? Iya, anak-anak jangan ragu-ragu. Mengerjakan? Ibadah haji. Iya, sebagai seorang muslim ya. Nah, itu termasuk rukun iman atau rukun Islam melaksanakan ibadah haji. Iya. Rukun Islam yang keberapa? Nah,
hebat semuanya ya, menunaikan, melaksanakan ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima ya. Ini gambarnya. Ka'bah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pintar sekali ya. Kemudian Bu Nurul ada gambar lagi. Coba perhatikan. Ya, sebentar ya. Bu Nurul ada gambar lagi. Nah, ini gambar apa anak-anak? Perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Ya, kegiatan penyembelihan hewan kurban. Ya, yang disembelih apa itu? Ya, hewannya sapi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah menyebutkan hikmah dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya anak-anak nanti akan menonton ya video pembelajaran yang sudah Bu Guru buat dalam bentuk PPT video tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, perhatikan anak-anak, setelah anak-anak tadi menonton video pembelajaran yaitu PPT dalam bentuk PPT tentang Nabi Ibrahim, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak-anak sudah memahami semuanya? Sudah ya. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik 1 ya atau LKPD 1 ya. Kalian tulis identitas nama lengkap, nomor urut, kemudian kelasnya ya. Dengan kalian memahami video yang ditayangkan tadi ya tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalian bisa mengerjakan LKPD 1 terlebih dahulu. Nah, ya. Jawaban nantinya ada semua pada video yang sudah ditayangkan tadi. Kalau kalian tadi memahaminya, ya pasti kalian bisa mengerjakan. Baik, perhatikan anak-anak, kalau tadi kalian semua sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD 1 untuk tugas individu atau tugas kalian secara mandiri ya, dengan metode kalian mengerjakan sendiri. Nah, sekarang yang kedua, tugas kedua ini kalian akan mengerjakan dengan metode diskusi ya. Diskusi satu kelompok. Nah, nanti akan Bu Nurul berikan tugas LKPD 2 atau lembar kerja peserta didik 2 ya, setiap kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, silakan dikerjakan, dibahas bersama kelompok masing-masing ya. Mbak minta tolong yang sebelah sana diberi LKPD-nya.
Ya, ini yang belakang sana. Dibagikan Mas Yusuf. Yang belakang sana. Ya, kemudian yang pojok. Ya. Baik anak-anak, silahkan dicermati terlebih dahulu ya. Untuk tugas kelompok ya LKPD 2. Tugas LKPD 2. Silahkan kalian cermati terlebih dahulu, kemudian kalian isi ya dengan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ya, dibahas, ya difahami soalnya, instruksinya, perintahnya, kemudian dicari jawaban yang benar dengan hasil yang sudah kalian diskusikan ya dari tontonan kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang ada di PPT tadi, di tayangan video pembelajaran PPT tadi. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD 1 sudah ya, tugas individu, kemudian tugas LKPD 2 yaitu dengan metode pembelajaran diskusi ya tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sekarang Bu Nurul ingin masing-masing kelompok perwakilan siapa yang berani untuk menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunjuk jari, kelompok mana? Ya, Mas Yusuf, coba diceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung atau berhala. Raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Namrud. Nabi Ibrahim mencari akal. Nabi Ibrahim mencari akal. Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan menggunakan akal pikirannya, memperhatikan alam sekitar. Nabi Ibrahim sadar bahwa Tuhan yang menciptakan alam sekitar adalah Allah. Ya, sudah? Ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Nah, itu tadi ya contoh keberanian dari teman-teman kalian ya, dari perwakilan teman kalian satu kelompok ya. Kemudian satu lagi, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari sikap atau perilaku ataupun teladan yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari video pembelajaran tadi? Ya, Mbak Abel. Pandai dan cerdas. Ya. 2. Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. 3. Keberanian Nabi Ibrahim. Dan 4. Kesabaran Nabi Ibrahim. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Abel. Nah, anak-anak sudah memahami semuanya ya kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik anak-anak, tadi ada dua kelompok perwakilan yang sudah mewakili teman-temannya satu kelompok ya, yaitu Mas Yusuf dan Mbak Abel ya. Tadi sudah bisa menjawab tentang menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Mbak Abel juga menyebutkan yaitu menyebutkan teladan atau sikap perilaku apa yang dapat kita ambil dari teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang siapa yang berani perwakilan kelompok lagi? Satu kelompok ya, mewakili satu anak saja ya. Siapa yang berani menjelaskan tentang penguatan pendidikan karakter yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pendidikan apa? Ya, pendidikan karakter seperti apa yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang sudah bisa? Ya, Mbak Ania, silahkan. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita contoh. Sedari kecil Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang ayah yang bernama Azar. Walaupun berbeda prinsip dan keyakinan, Ibrahim itu tetap meneruskan ketinggian budi pekerti dan akhlak yang ditunjukkan dengan perkataan dan sikap yang baik. Kata yang lembut bahkan
mendoakan agar ayahnya itu mendapat hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Ania. Baik, banyak sekali pendidikan karakter yang bisa kita ambil ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ya, kelompoknya Hania yang diwakili oleh Hania, tentang apa? Penguatan pendidikan karakter apa yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, sejak kecil tadi sudah diceritakan oleh kelompoknya Yusuf dan kawan-kawan, yaitu Yusuf sendiri ya, tadi sudah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sejak kecil itu sebenarnya sudah berbeda prinsip dengan ayahnya ya. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pembuat apa anak-anak? Ya, apa? Patung atau berhala. Nah, dengan perbedaan prinsip tersebut, Nabi Ibrahim tidak pernah melawan siapa? Tidak pernah melawan ayahnya ya. Beliau tetap menghormati ya, tetap menghormati ayahnya yang bernama Azar, walaupun Nabi Ibrahim berbeda keyakinan dengan ayahnya ya. Nabi Ibrahim tetap menunjukkan perilaku pendidikan karakter, yaitu dengan menjunjung budi pekertinya, kemudian akhlaknya ya, dengan sopan, kemudian menghormati ayahnya ya, dengan berkata lembut, berkata sopan, dan bahkan selalu mendoakan ayah ibunya ya untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah contoh ya yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan pendidikan karakter. Nah, ini anak-anak yang harus kalian tiru ya, walaupun berbeda prinsip atau keyakinan ya, tetapi beliau sangat menghormati ya, tetap saling menghormati, kemudian menghargai dan tetap mendoakan kedua orang tuanya ya. Jadi tidak ada rasa marah atau rasa jengkel atau rasa benci karena berbeda prinsip, tidak ya. Nabi Ibrahim tetap menghormati orang tuanya ya, walaupun berbeda prinsip, tetap menjunjung tinggi ya rasa hormatnya beliau kepada ayahnya. Baik anak-anakku sekalian, tadi anak-anak sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam ya. Nah, anak-anak tadi juga sudah ada yang bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang bisa menyebutkan sikap atau perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bisa juga menyebutkan tentang pendidikan karakter seperti apa dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, anak-anak kita akhirin setelah ini. Materi hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi apa anak-anak? Ya, yaitu kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ya, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ya, jangan lupa tetap belajar di rumah dan rajin mengerjakan sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Dipimpin berdoa Mas Yusuf lagi, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas 10 lokakarya PPGPAI LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.